Renungan kita pada malam hari ini dilandasi dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga yang ke-8. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga yang ke-8. Yang demikian bunyinya. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Belum ada 1 menit, Bapak, Ibu, Saudara-saudari menanti saya memulai perenungan ini. Apa perasaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Menanti, bingung, khawatir, cemas, ini jangan-jangan renungannya lupa atau bagaimana? Ya, sepertinya sudah dipenuhi oleh skenario ini. Apa lanjutannya? Bingung, kacau sepertinya kelihatannya. Ya, seperti itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari penantian. Sebuah proses menunggu, sesuatu yang tidak mudah bagi kita. Waktu itu terasa lama sekali. Padahal saya tadi mau menunggu 1 menit. Belum ada 30 detik, saya sudah cemas sendiri. Saya sudah deg-degan, nanti gimana? Nah itu, menunggu. Terasanya 1 menit kalau kita lihat sebentar. Tetapi ketika kita menunggu dalam hening, diam, terasa begitu lama. Begitu penantian, sebuah proses menunggu yang mana kita tidak tahu kapan waktu persisnya. Sehingga ketika dalam penantian itu kemudian kita sibuk memikirkan skenario yang paling terburuk, apa yang akan terjadi. Perasaan kita kemudian cemas, akankah penantian kita selesai atau masih lama? Perasaan kita juga dipenuhi oleh ketakutan, apakah kemudian yang kita nantikan itu hasilnya sesuai dengan harapan kita atau malah jauh daripada ekspektasi kita. Nah, mungkin inilah yang dirasakan oleh para murid Yesus. Ketika Yesus memerintah mereka untuk tidak boleh pergi dari Yerusalem, mereka harus menunggu dan tetap tinggal di Yerusalem, menunggu janji Tuhan. Yang mereka sendiri mungkin tidak tahu apa bentuk janji
Tuhan itu. Mereka mungkin tidak tahu kapan persisnya janji Tuhan itu tergenapi. Sangat mungkin dalam waktu-waktu mereka menunggu, mereka diliputi kecemasan dan ketakutan. Tetapi kita melihat bahwa orang yang hidup bersama Kristus, orang yang hidup mengikut Kristus dan percaya kepada Kristus, ternyata mereka memiliki sikap yang berbeda ketika dalam masa penantian akan janji Tuhan. Dan inilah yang mau Kristus juga tanamkan dalam kehidupan kita. Dalam masa penantian, fokus kita bukan lagi pada apa yang sedang terjadi. Tetapi dalam masa penantian, fokus kita harusnya adalah bagaimana kita menjalani proses menunggu itu. Apakah kita fokus pada kecemasan atau kita memikirkan bagaimana kita harus bersikap? Maka yang bisa kita ikuti dari murid Yesus mula-mula adalah menentukan sikap kita dalam masa penantian. Apakah kita mau fokus pada persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang dipenuhi dengan tantangan, godaan, atau kita mau fokus pada pengharapan yang Kristus telah janjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, para murid pada waktu itu tidak tahu apa yang akan digenapi. Mereka masih mereka-reka, membayang-bayangkan, memikir-mikirkan. Tetapi dalam ketidaktahuan mereka, ketika mereka masih menanti janji Tuhan itu, mereka tetap percaya. Kini kita beda dari murid Yesus mula-mula. Kita sudah tahu apa yang Tuhan janjikan. Dan bahkan kita sudah menerima janji Bapa akan penyertaan melalui Roh Kudus. Namun kita tidak bisa mengelak bahwa kita masih dalam perjalanan menanti kedatangan Tuhan, menyatakan kerajaannya yang sedang dan akan terjadi. Maka sikap percaya kepada Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita menjadi sebuah sikap iman yang perlu kita miliki. Percaya pada Tuhan melalui Roh Kudus itu artinya kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Percaya pada Tuhan melalui Roh Kudus artinya kita mau bersandar pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Meskipun mungkin proses penantian itu, proses Tuhan menetapkan waktunya lama, tidak sebentar. Percaya kepada Tuhan melalui Roh Kudus artinya kita memiliki kemauan, dipimpin, dibentuk, dan diubahkan oleh Roh-Nya yang kudus. Dan percaya pada Tuhan melalui Roh Kudus artinya kita menghidupi panggilan kita sebagai saksi Kristus. Dengan sikap iman percaya pada Roh Kudus, apapun yang menjadi tantangan kita sepanjang perjalanan kehidupan kita menanti kedatangan Tuhan, tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita kompromi dengan dunia ini.
tidak membuat kita menyerah. Karena kita percaya ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita, yang menguatkan, memperlengkapi, dan memberi kita keberanian untuk terus menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jika saat ini Anda datang masih dengan perasaan cemas, masih dengan perasaan takut akan kehidupan yang penuh dengan persoalan, di tengah kita menanti kedatangan Tuhan, di tengah kita menanti pertolongan Tuhan, arahkan iman dan harapan kita hanya kepada penyertaan Roh Kudus. Percayalah pada Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus bekerja, menyatakan kuasa yang memberi kita kekuatan dan keberanian untuk terus memilih jalan Kristus. Amin.